Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di kelas IPA-nya Bu Dede. Semoga kalian semua siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa kita semua sama-sama berdoa agar kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan agar bisa melewati wabah yang tengah melanda negara kita hari ini, yaitu wabah COVID-19. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, jangan bepergian keluar rumah kalau tidak penting, dan cuci tangan sesering mungkin. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi baru, tapi masih lanjutan dan berkaitan dengan materi kita sebelumnya, yaitu mengenai usaha dan daya, karena materi ini masih berada pada KD yang sama. Nah, ini kita akan masuk ke materi baru, lanjutan dari materi usaha dan daya yang sudah kita pelajari minggu kemarin dan masih berada pada satu KD yang sama, yaitu mengenai pesawat sederhana. Khususnya untuk hari ini kita membahas salah satu jenis pesawat sederhana, yaitu tuas. Sebelum kita mulai belajar, kalian harus tahu apa tujuan yang harus dicapai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian dari pesawat sederhana. Kemudian yang kedua, nantinya mampu menjelaskan jenis-jenis pesawat sederhana. 3. Menjelaskan maksud dari keuntungan mekanik atau KM pesawat sederhana. Yang keempat, mengidentifikasi jenis-jenis tuas. Dan yang kelima, menghitung atau menentukan besar KM pada tuas atau pengungkit. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, apa itu pesawat sederhana. Pesawat sederhana diartikan sebagai alat-alat yang digunakan untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia. Prinsip kerja dari pesawat sederhana yang pertama yaitu pesawat sederhana itu mempermudah usaha. Yang kedua, pesawat sederhana mengubah besar gaya yang dilakukan. Lalu yang ketiga, bisa juga mengubah arah gaya yang diperlukan saat melakukan usaha. Selanjutnya kita masuk ke keuntungan mekanik atau yang disingkat dengan KM. Keuntungan mekanik merupakan sebuah bilangan yang merupakan hasil perbandingan antara beban atau berat benda dengan kuasa atau gaya yang diberikan saat kita melakukan usaha. Semakin besar angka atau bilangan keuntungan mekanik, maka usaha akan semakin mudah dilakukan. Ini konsep dari keuntungan mekanik. Sesuai dengan pengertian tadi, maka secara matematis keuntungan mekanik atau KM itu bisa dituliskan sama dengan beban dibagi kuasa. Jika beban dilambangkan dengan W dan gaya dilambangkan dengan F, maka KM sama dengan W bagi F. Ini merupakan persamaan umum keuntungan mekanik yang akan berlaku untuk setiap jenis pesawat sederhana nantinya, apakah itu tuas, katrol, bidang miring, ataupun roda berporos. Selanjutnya kita lihat atau kita bahas apa saja jenis-jenis dari pesawat sederhana. Ada 4 jenis pesawat sederhana. Yang pertama, tuas atau pengungkit, lalu yang kedua katrol, ketiga bidang miring, dan yang keempat roda berporos. Hari ini kita akan bahas jenis pesawat sederhana yang pertama, yaitu tuas atau pengungkit. Untuk tuas atau pengungkit itu sendiri juga dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama disebut dengan tuas jenis pertama, lalu tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Apa perbedaan mendasar masing-masing tuas ini? Kita akan lihat penjelasan berikut ini.
Kita lihat yang pertama, itu penjelasan untuk tuas jenis pertama. Tuas jenis pertama itu titik tumpunya berada di antara beban dan kuasa. Ada 3 istilah yang akan sering kita dengar dan harus kamu pahami. Ada istilah titik tumpu, ada istilah beban, dan ada istilah kuasa. Kita lihat penjelasannya pada gambar berikut. Ini adalah gambar yang melambangkan tuas. Kemudian, tuas biasanya mempunyai yang namanya titik tumpu dan dilambangkan dengan gambar segitiga seperti ini. Ini merupakan titik tumpu. Kemudian, yang kedua, ada istilah beban atau benda. Kemudian yang ketiga, gambar anak panah ini menunjukkan kuasa atau tempat diberikannya gaya pada sebuah tuas. Untuk tuas jenis pertama, titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Nah, selanjutnya, tuas jenis kedua sama-sama mempunyai titik tumpu, punya beban juga, punya kuasa juga, tapi posisinya yang berbeda. Kita lihat, ini gambar tuas, lalu titik tumpu, lalu ada beban, dan juga ada kuasa. Nah, untuk tuas jenis kedua, beban yang berada di antara titik tumpu dan kuasa. Yang terakhir kita lihat tuas jenis ketiga, kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Kita lihat titik tumpu, kemudian ada beban, lalu ada kuasa. Kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Kita simpulkan perbedaannya. Untuk tuas jenis pertama, itu titik tumpunya yang berada di tengah. Untuk tuas jenis kedua, bebannya yang berada di tengah. Terakhir, untuk tuas jenis ketiga, kuasanya yang berada di tengah. Next atau selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara menentukan besar keuntungan mekanik pada sebuah tuas. Nah, ini bagian-bagian tuas, tapi ada tambahannya. Kita akan kenal ada yang namanya lengan kuasa, ada yang namanya lengan beban. Lengan kuasa itu adalah bagian tuas yang berada dekat dengan kuasa, atau kata lainnya, jarak antara titik tumpu tempat kuasa diberikan atau gaya diberikan dinamakan dengan lengan kuasa. Sementara lengan beban itu jarak antara titik tumpu dengan beban. Jadi untuk keuntungan mekanik kita punya 2 istilah baru, ada lengan kuasa dan lengan beban. Kemudian bagaimana cara menghitung keuntungan mekanik tuas? Jika lengan kuasa dilambangkan dengan LK dan lengan beban dengan LB, kemudian seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, beban dilambangkan dengan W dan kuasa dengan F, maka KM itu dirumuskan dengan W bagi F juga sama dengan LK dibagi LB. Ini merupakan persamaan keuntungan mekanik untuk tuas. Kita lihat penggunaan persamaan ini nantinya pada contoh soal berikut. Nah, ini keterangan rumusnya kita bisa lihat. KM keuntungan mekanik, W berat beban, satuannya Newton, F besar gaya atau kuasa, satuannya juga Newton, lalu LK lengan kuasa, satuannya meter atau juga boleh sentimeter, LB lengan beban, satuannya meter atau juga boleh nanti sentimeter, asalkan 2 satuan ini sama, antara lengan kuasa dengan lengan beban satuannya sama. Kita lihat penggunaan persamaan tadi pada bentuk contoh soal. Nah, kita lihat, jadi ada seorang tukang bangunan ingin memindahkan sebuah batu besar yang beratnya 100 Newton. Ya, ini kita anggap batu. Gambar ini melambangkan batu.
Batu ini mau dipindahkan dengan menggunakan sebilah kayu yang panjangnya 1,5 meter. Nah, sebilah kayu inilah yang kita sebut dengan tuas atau pengungkit. Kemudian Pak Tukang meletakkan sebuah tumpuan atau titik tumpu yang berjarak 0,25 meter dari tempat batu berada. Nah, jarak antara titik tumpu dengan beban ini yang dinamakan dengan lengan beban. Pertanyaannya, berapakah gaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Tukang untuk memindahkan batu ini? Dan kemudian juga Pak Tukangnya akan mendapatkan keuntungan mekanik berapa saat menggunakan tuas ini? Kita akan lihat penyelesaiannya. Kita lihat berat batu tadi dilambangkan dengan W yang besarnya 100 Newton. Kemudian lengan beban tadi seperti pada gambar 0,25 meter. Kemudian karena panjang bilah kayu 1,5 meter, maka untuk panjang lengan kuasa itu adalah 1,5 kita kurang dengan 0,25 atau lengan beban tadi. Sehingga LK-nya adalah sebesar 1,25 meter. Lalu kita akan menentukan F atau gaya, lalu KM-nya berapa atau keuntungan mekaniknya berapa. Kita selesaikan, kita menggunakan persamaan KM, W dibagi F sama dengan LK dibagi LB. Kita masukkan angka-angkanya, W kita ganti dengan 100 Newton, ini. Kemudian F tetap dalam F karena akan kita hitung. Lalu LK kita ganti dengan 1,25 meter, dan LB itu besarnya 0,25 meter. Langkah selanjutnya, kita kali silangkan. F kita kalikan dengan 1,25 dan 100 N kita kalikan dengan 0,25 M. Sehingga bentuknya seperti ini. F kali 1,25 M sama dengan 100 N kali 0,25 M. F sama dengan yang ini 100 N kali 0,25 M dibagi 1,25 M. Ada M di atas, ada M di bawah, maka nanti tersisa satuannya Newton saja lagi. 100 dikali 0,25 itu hasilnya 25 N bagi 1,25, besar F-nya adalah 20 Newton. Jadi untuk memindahkan batu yang beratnya 100 Newton dengan menggunakan sebuah bilah kayu, hanya dibutuhkan gaya sebesar 20 Newton. Apakah ini dikatakan beruntung? Kita akan lihat atau kita akan hitung yang selanjutnya keuntungan mekanik atau KM. Keuntungan mekanik yang kita peroleh dengan menggunakan tuas tadi, KM sama dengan W bagi F, W-nya 100 Newton, F-nya 20 Newton, 100 bagi 20 itu hasilnya 5. Maka dikatakan tuas tadi mempunyai keuntungan mekanik sebesar 5. Bisa dipahami mudah-mudahan ya. Nah, next, your homework, PR kamu atau kamu kerjakan di rumah setelah proses pembelajaran hari ini selesai. Cukup gampang, cukup mudah. Kamu hanya tinggal mengisi tabel yang akan Ibu berikan seperti ini. Nah, kita akan lihat ada 8 benda yang Ibu yakin kamu tahu ini semua bendanya apa. Bahkan mungkin ada beberapa benda yang sudah sangat sering kamu gunakan dalam kehidupan kamu setiap harinya. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu tinggal menentukan saja. Bendanya ini termasuk tuas jenis keberapa. Contoh, ini gambar yang pertama ada gambar gerobak. Nah, kalau menurut kamu sesuai dengan penjelasan yang sebelumnya tadi, gerobak termasuk tuas jenis pertama, maka kamu tinggal mengisikan angka 1 di sini. Begitu seterusnya sampai semua kolom terisi untuk ke-8 benda ini. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaatlah hendaknya. Mohon maaf kalau ada yang salah dalam penyampaian. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.